Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Python Masterclass. Kali ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang pandas. Nah, bagi teman-teman yang melihat kenapa ada gambar panda di sini, karena memang nama library-nya, ya, library di Python ini memang pandas. Dan banyak ahli-ahli Python di luar sana yang memang mengasosiasikan library ini dengan binatang pandas yang lucu. Jadi langsung saja kita masuk ke materi pandas. Jadi apa itu pandas? Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa pandas adalah sebuah library di Python yang tujuannya memang khusus untuk menganalisis data dan data manipulation. Nah, jangan salah, data manipulation di sini bukan berarti kita memanipulasi data, memasukkan data atau apapun yang bermakna negatif, tapi lebih kepada mengolah data itu sendiri, ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan insights dari data yang kita miliki. Kemudian pandas ini dibangun di atas NumPy, artinya memang sangat terkait erat dengan library NumPy yang sebelumnya kita sudah sempat pelajari bersama. Kelebihan dari pandas karena memang terkait erat dengan NumPy, maka kecepatannya sangat cepat. Dia dibangun di atas bahasa Python, ya, atau Python, ya. Kemudian pandas ini, ya, kalau kita menggunakan pandas di Python, maka Python kita akan menjadi seperti R. Kita tahu di materi saya yang lain, ya, di playlist yang lain, R adalah sebuah tools software khusus untuk data science. Nah, dengan Python menggunakan pandas, maka Python akan menjadi sebuah tools yang juga bisa kita gunakan untuk membuat atau menganalisis pengolahan data seperti data science sekeren R, gitu, ya. Nah, pandas adalah sebuah library yang memang menjadi core data science di Python. Dengan pandas digabungkan dengan NumPy, ya, kemudian kita bisa menggunakannya untuk misalnya deep learning, machine learning, untuk membuat plot-plot yang indah, begitu, ya, atau untuk menganalisis statistik, ya. Kita juga bisa membaca file-file berformat CSV, kemudian SQL, ya, file database, HTML atau dari website, dan kita juga bisa menggunakan pandas untuk cloud computing. Jadi pandas ini memang core-nya Python khusus untuk data science, dan tidak hanya terbatas pada data science, pandas juga bisa digunakan untuk AI. Nah, agar teman-teman mendapatkan manfaat yang paling besar di pandas, karena nanti kita akan berinteraksi dengan file-file seperti misalnya Excel, CSV, kemudian HTML, ya, atau website, kemudian SQL atau database, ya, maka saya meminta teman-teman untuk menginstal beberapa libraries ini, ya. Di antaranya adalah OpenPyXL, XLRD, ya, ini keduanya untuk Excel, LXML untuk HTML, HTML5lib, ya, dan Beautiful Soup, dan SQL Alchemy, ya. Nah, cara mudah menginstalnya adalah dengan melalui Anaconda Prom. Jadi kemarin sudah sempat saya bahas, ya, kita bisa menginstalnya langsung di Anaconda Navigator. Ada tampilan user interface yang bagus, ya, tapi kalau mau yang cepat, ringan, tidak berat di komputer, maka bukalah Anaconda Prom, nanti akan kita tunjukkan bersama-sama. Kemudian cukup ketikkan, ya, conda install dan nama library-nya. Misalnya kita mau menginstal XLRD yang nomor 2 itu, maka cukup conda spasi install spasi XLRD, kemudian enter. Yuk langsung praktek. Nah, sekarang kita sudah membuka Anaconda Prom, ya. Bagi teman-teman yang belum tahu cara membuka Anaconda Prom, cukup search di Windows, ya, kemudian ketikkan Anaconda Prom, ya, tepat persis seperti ini, ya. Bagi sudah, langsung seperti ini kira-kira tampilannya. Kemudian kita ketikkan sesuai dengan yang saya tulis di sebelah kanan ini, ya. Jadi conda install spasi, kemudian tuliskan salah satu dari library ini. Nanti saya minta teman-teman untuk menginstal semuanya, ya. Tadi misalnya XLRD. Oke, enter. Tunggu beberapa detik, kemudian nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini kebetulan saya sudah menginstal semuanya, ya. Nanti bagi teman-teman biasanya nanti akan muncul pilihan antara yes or no. Pilihlah yes, ya. Ini kebetulan saya all requested packages already installed, artinya XLRD ini sudah terinstall di komputer saya. Kalau di komputer teman-teman juga sudah ada library, salah satu dari library ini, maka nanti tulisan juga akan kayak gini, ya. Nah, kalau nanti belum, maka nanti akan ada pilihan yes or no. Pilihlah yes, ya. Yes ketika Y seperti ini atau Y besar, ya. Kemudian cukup enter, maka nanti hanya dalam beberapa detik sudah terinstall. Jadi sekali lagi saya minta untuk menginstall semuanya, ya, OpenPy XL, XLRD, sampai ke SQL Alchemy. Jika sudah,
bisa melanjutkan ke video berikutnya. Nah, jika teman-teman sudah mendownload semua library tadi, kita kali ini juga akan mendownload satu file lagi, yaitu adalah file CSV. File ini adalah berupa file namanya adalah kapal Titanic, file tentang nama-nama para penumpang Titanic yang sempat tenggelam ya. Nah, untuk mendownloadnya atau mengunduhnya, silahkan pergi ke website saya, megabagus.id ya, megabagus.id. Kemudian di bagian download, silahkan di-download filenya ya. Nah, sedikit memperkenalkan website saya. Jadi di website saya ini teman-teman juga bisa belajar banyak ya. Ini ada materi tentang AI, kemudian ada materi tentang data science ya, Python masterclass, semua saya rangkum di sini, video YouTube. Kemudian ada tulisan blog saya dan YouTube channel saya, dan kemudian ada beberapa artikel baru yang bisa dibaca di sini ya. Oke, kita pergi ke bagian download ini. Cukup klik downloadnya saja. Jadi pilih yang paling atas ini file kapal Titanic, atau kalau tidak ada cari nanti ya di bagian search ini, ketik saja kapal Titanic ya, seperti ini. Klik filenya. Cukup klik download di bagian ini, maka nanti otomatis filenya akan silakan disimpan ya. Filenya akan disimpan ya. Jadi filenya seperti ini ya. Kemudian tempatkan file ini di folder yang sama dengan folder Jupyter Notebook kita ya. Oke, daripada bingung, langsung saja buka Jupyter Notebook masing-masing, nanti akan saya tunjukkan caranya. Nah, jika sudah mengunduh file kapal Titanic tadi, saya meminta teman-teman untuk menempatkan file kapal Titanic di satu folder dengan folder di mana Jupyter Notebook ini berjalan ya. Agar tahu di mana folder Jupyter Notebook kita berjalan, cukup ketikkan pwd, kemudian eksekusi. Nah, kalau saya di folder E, di directory E, folder Megabagus ID Python masterclass ya. Bagi teman-teman cukup sesuaikan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengganti direktorinya, misalnya dari C ya secara default, biasanya kan C user begitu ya, maka teman-teman bisa mengklik tautan bagian kanan atas. Kembali ke video saya nanti belajar bagaimana merubah direktori Jupyter Notebook sesuai dengan direktori apapun yang teman-teman inginkan ya. Baik, sekarang kembali lagi ke Jupyter Notebook. Nah, sekarang kita akan mengimpor pandas ya. Jadi cukup ketikkan import pandas spd. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mengeksekusi ini kemudian error, misalnya library pandas tidak ada di Anaconda teman-teman, maka artinya library pandas belum diinstal ya. Seperti biasa kita install melalui Conda ya. Nanti cukup buka di Anaconda Prom, Conda install pandas seperti ini ya. Tapi jangan di sini, ini saya hanya mengilustrasikan saja, tapi nanti ketikannya di Anaconda Prom. Oke. Kemudian setelah ini, asumsikan teman-teman sudah menginstalnya, kita ingin membaca file apa tadi, kapal Titanic ya. Jadi cukup ketikkan pd.read karena dia adalah file CSV. Nah, sebelum kita mengetikkan CSV, jadi teman-teman cukup ketikkan read seperti ini, kemudian ketikkan tab, maka nanti Jupyter Notebook akan memberikan banyak pilihan ya. Jadi kita ternyata bisa membaca sekian banyak tipe data ya, mulai dari clipboard, CSV, termasuk Excel ya. Kita sudah sangat familiar dengan Excel, jadi tenang saja. Kalau kita sudah punya file Excel, kita bisa mengolahnya di Python dengan menggunakan pandas ya. Kita juga bisa HTML, JSON ya, ini sangat populer. Kemudian SPSS, Stata, dan termasuk text file atau table ya. SQL juga termasuk. Oke, kembali ke sini lagi. Tadi kita mau CSV ya, seperti ini. Kemudian ketika nama filenya kapal. Nah, agar kita tahu pasti dan tidak salah ketik, cukup ketikkan kata-kata awalnya, kemudian seperti biasa tab. Nanti akan autocomplete seperti ini. Oke. Atau kalau kapalnya ada banyak, misalnya kapal Titanic 1, kapal Titanic 2, maka nanti cukup dipilih mana yang diinginkan ya. Nah, setelah ini kita cukup dieksekusi ya, langsung di enter seperti ini, maka nanti kita akan bisa membaca isi dari file kapal Titanic ya. Kita tahu di sini dia punya 891 baris. Baris itu artinya ini 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, ada 891. Kenapa bisa ada 1? Karena 0 dihitung ya. Kemudian ada 9 kolom. Kolom itu seperti ini ya. 1, 2, 3 dari atas ke bawah ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau misalnya filenya besar, kita bisa mempersingkatnya. Jadi misalnya, oh ya, saya lupa ini kalau kita cuman gini,
kita tidak bisa menggunakan filenya ya, artinya kita cuma membaca. Kalau ingin menggunakan file CSV-nya, maka harus kita assign ke sebuah variabel, misalnya dataku ya, dataku sama dengan ini, maka kita eksekusi ulang. Oke, kemudian kalau kita lihat dataku ya seperti ini ya. Nah, ini kan filenya ada panjang ya, ada banyak baris ya. Kita bisa menggunakan, hanya ingin tahu beberapa file di awal-awalnya saja, maka kita gunakan method head seperti ini. Maka nanti kita bisa lihat ditunjukkan 5 file pertama, atau dataku tail untuk ditunjukkan 5 file terakhir ya, seperti ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengekspor file dataku ini ke file lain dengan format-format yang berbeda ya. Jadi di materi kali ini sebenarnya saya lebih fokus ingin menunjukkan bagaimana cara kita mengimpor data dan bagaimana cara kita mengekspor data ya. Lupa saya sampaikan di awal tadi. Misalnya gini ya, jadi misalnya dataku to ya, jadi kita ketikkan tab saja, nanti kita tahu kita bisa mengekspornya ke sekian banyak format ya. Kita belajar pertama ke CSV dulu aja, jadi dari CSV ke CSV lain, atau sorry, dari CSV ke CSV ya, cuma namanya kita ganti, misalnya namanya apa ya, data CSV gitu aja ya, jangan lupa .csv nya. Kemudian di sini ketikkanlah indeks sama dengan false ya. Kalau misalnya indeksnya false ini tidak ditulis, maka nanti indeks di tabelnya ini kan sebenarnya tidak ada filenya ya, tapi ini akan dimasukkan menjadi sebuah tabel di file data CSV ini ya. Kita langsung praktek saja ya. Oke, maka ketika saya ketikkan data CSV, pd.read CSV, ini kita tap aja data CSV ya, maka nanti dia ininya tidak dimasukkan ya. Tapi kalau ini kita hilangkan, maka nanti ini akan menjadi bagian dari kolom yang sesungguhnya. Jadi kalau ini saya eksekusi, kemudian ini saya baca lagi, maka nanti ini 012 akan menjadi sebuah kolom dan tidak punya header, atau headernya adalah unnamed ya. Maka terserah teman-teman ya, tapi dibiasakan kalau di sini biar rapi gitu ya, indeksnya adalah false, sehingga nanti kalau kita eksekusi bersih ya, jadi ini tidak diikutkan. Kemudian selanjutnya kita ingin mengekspornya ke format Excel. Jadi nama filenya tadi dataku ya, dataku to Excel. Oke. Kemudian kita tuliskan nama file yang diinginkan, misalnya menjadi data Excel saja, jangan lupa XLSX ya. Kemudian indeksnya adalah false, dan kita juga bisa menentukan nama sheetnya ya. Jadi sheetnya sheet name, atau kalau bingung ya cukup di tab saja, nanti sheetnya otomatis keluar. Secara normal sheet name-nya di Excel itu sheet 1, sheet 2 ya. Kita bisa iseng saja, misalnya asik ya, kita eksekusi. Oke. Nah, untuk bisa mengecek apakah file ini betul-betul ada, bisa dicek di Windows Explorer. Jadi ini contoh filenya ya. Kita tadi sudah menyimpannya dengan nama data Excel ya. Nama filenya adalah data Excel ya. Kemudian nama sheetnya adalah asik ya. Jadi kita bisa berkreasi di sini. Oke, ini saya tutup dulu. Kemudian untuk membacanya ya, seperti biasa kita pd.read Excel. Nama filenya tadi adalah data Excel. Nah, ini ada pilihan ya, kita pilih yang XLSX ya, data Excel. Kemudian kita bisa juga seperti ini langsung dieksekusi, atau kalau misalnya nanti nama sheet name-nya, tabnya ada banyak ya, kita bisa pilih misalnya ini mau dipilih, nanti biasanya ada sheet 1 atau mau sheet 2 atau yang berapa ya, tapi ini kita karena kebetulan hanya punya satu tab saja, maka cukup seperti ini. Nanti kita eksekusi, maka nanti juga akan muncul format Excel yang bisa kita analisis di Pandas. Baik, sekarang kita akan mencoba belajar untuk membaca file HTML atau file website ya. Jadi ini ada sebuah website ya, FDIC ya,
sebuah apa istilahnya dari pemerintah Amerika, di mana ini adalah list dari bank-bank yang gagal ya. Kita hanya bisa membaca HTML jika memang file atau tampilan HTML-nya apa istilahnya ada tabelnya, ada tabelnya. Kalau tidak ada tabel maka tidak bisa dibaca ya. Nah, ini di sini kebetulan bagi teman-teman yang tahu HTML, kita bisa klik kanan, kemudian view page source ya. Nanti di sini ada banyak format-format tabel ya, biasanya berupa LI ya. Nah, ini tabel nih. Jadi li ini ya tabel ya. Li ini tabel, list dari tabel. Oke. Nah, dan nanti Pandas akan menyimpannya dalam format list ya. Oh ya, bagi yang tidak bisa baca ini saya tunjukkan dulu, saya save di notepad biar kelihatan alamat websitenya. Nah, silakan ini dibuka di apa? Dibuka di browser masing-masing, kemudian nanti dicatat ya, di copy. Baik, sekarang kita coba baca HTML ya. Tadi adalah dataku, sekarang saya mau coba simpan di data HTML. Nama filenya adalah pd.read HTML. Kemudian dalam string kita tuliskan nama alamat websitenya tadi ya, di copy. Oke. Kemudian dieksekusi. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kalau mau mengeceknya, cukup ketikkan saja data HTML, nanti HTML ya. Nanti kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini agak kacau, memang terlihat kacau tapi sebenarnya tidak. Kenapa tampilannya seperti ini? Ini kita lihat ada tanda ciri khas sebuah format di Python ya. Ada tanda apa ini? Square bracket, kemudian ditutup lagi dengan square bracket, karena memang data HTML ini disimpan oleh Pandas bukan sebagai sebuah tabel tapi sebagai sebuah list ya. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan di apa istilahnya di ini, kalau kita klik kanan ya, page source. Jadi Pandas akan berusaha mengecek semua list yang ada ya. Jadi ini misalnya ini ada LIL, ini adalah list dari tabel-tabel yang ada di sini ya. Ini juga ini ya, tabel-tabel seperti ini. Jadi Pandas berusaha menangkap sebanyak mungkin tabel yang ada di sana dan merangkumnya ke dalam bentuk list ya. Sebenarnya kita bisa membaca menjadi indah seperti ini. Caranya adalah data HTML kita baca indeks pertamanya atau ditulis indeks ke 0 ya. Jadi kalau ini kita eksekusi maka datanya persis seperti tampilan yang ada di sini ya. Ini dia. Jadi ada bank name, city, st, crt, city, st, crt dan seterusnya. Oke, sebanyak berapa nih? Sebanyak 561 baris dan 6 kolom ya. Jadi itu adalah tadi kita sudah belajar cara membaca HTML. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengekspor data Titanic tadi ke dalam bentuk SQL atau ke dalam bentuk format untuk database ya. Tadi kita sudah mengimpor library SQL Alchemy. Sekarang kita impor lagi library tersebut, kita gunakan SQL Alchemy ya, pakai H ya, Alchemy. Kemudian kita impor modul di dalamnya. Nama modulnya adalah Create Engine. Nah, jadi ceritanya Create Engine ini nanti adalah dengan menggunakan ini Pandas akan menyiapkan memori di komputer ya, sebuah memori yang memang dia seperti prosesor begitu ya, engine untuk SQL. Jadi setiap Pandas membaca format atau file apapun dengan format SQL maka nanti selalu mengaktifkan modul ini. Oke. Nah, sekarang kita buat sebuah variabel, sebut saja mesin. Sekali lagi namanya bebas ya, ini saya ibaratkan mesin SQL-nya. Kemudian tuliskanlah perintah ini, create engine ya, kita jalankan fungsi create engine dan stringnya harus seperti ini ya, SQLite. Oke. Kemudian titik 2, kemudian garis miring seperti ini, titik 2 lagi, titik 2 ya, memory, kemudian titik 2 lagi ya, seperti ini. Jadi create engine sebuah string ya, SQLite, kita menggunakan engine SQLite ya dalam hal ini. Kemudian diikuti dengan titik 2 tanda pagar garis miring, bukan pagar ya, garis miring sebanyak 3 kali, titik 2 memori, titik 2. Oke, kita eksekusi.
Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya mengekspor data Titanic tadi ke dalam bentuk SQL atau ke dalam bentuk format untuk database ya. Tadi kita sudah mengimpor library SQL Alchemy. Sekarang kita impor lagi library tersebut, kita gunakan SQL Alchemy ya, pakai H ya, Alchemy. Kemudian kita impor modul di dalamnya. Nama modulnya adalah Create Engine. Nah, jadi ceritanya Create Engine ini nanti adalah dengan menggunakan ini Pandas akan menyiapkan memori di komputer ya, sebuah memori yang memang dia seperti prosesor begitu ya, engine untuk SQL. Jadi setiap Pandas membaca format atau file apapun dengan format SQL, maka nanti selalu mengaktifkan modul ini. Oke. Nah, sekarang kita buat sebuah variabel, sebut saja mesin. Sekali lagi namanya bebas ya, ini saya ibaratkan mesin SQL-nya. Kemudian tuliskanlah perintah ini, create engine ya, kita jalankan fungsi create engine dan stringnya harus seperti ini ya, SQLite. Oke. Kemudian titik 2, kemudian garis miring seperti ini, titik 2 lagi, titik 2 ya, memory, kemudian titik 2 lagi ya, seperti ini. Jadi create engine sebuah string ya, SQLite, kita menggunakan engine SQLite ya dalam hal ini. Kemudian diikuti dengan titik 2, tanda pagar garis miring, bukan pagar ya, garis miring sebanyak 3 kali, titik 2, memori, titik 2. Oke, kita eksekusi ya. Nah, selanjutnya ya, cukup ekspor ya dataku tadi to, kita SQL, pilih SQL. Oke. Kemudian tulis nama filenya terserah, saya data SQL saja, dan tuliskanlah ini ya, con sama dengan mesin ya. Con ini adalah ibaratnya mesinnya, jadi tuliskanlah parameter con apa adalah mesin ini yang sudah kita jalankan fungsi create engine, atau sebenarnya ini tidak ditulis juga tidak masalah ya, cuman untuk mempermudah teman-teman belajar. Jadi parameter kedua dari to SQL adalah con ya, jadi saya tulis saja di sini. Oke, kita eksekusi. Nah, sekarang kalau kita mau membaca SQL ini adalah cukup pada Panda read SQL ya, tuliskan saja tadi nama filenya adalah data SQL dan tuliskan lagi connya adalah mesin ya. Jadi seperti ini ya, ini adalah data Titanic tadi. Baik, sampai sini selamat teman-teman, sudah belajar banyak ya, sudah belajar Pandas tahap awal. Kita di materi ini memang fokus lebih kepada bagaimana membaca format sebuah file, baik berupa CSV, berupa Excel, kemudian data website ya, data table-nya website, kemudian yang terakhir adalah SQL atau format database. Saya rasa ini bisa membangun fondasi teman-teman untuk menjadi lebih expert lagi sebagai seorang ahli AI maupun ahli data science ya. Saya harap tetap semangat, jangan lupa untuk mendukung saya bisa klik subscribe, jangan lupa like dan komennya, dan bagi yang ingin mensupport lebih jauh lagi silahkan di share video-video saya tentang AI maupun data science maupun Python ya, sehingga lebih banyak orang lain yang mendapatkan manfaat dari video yang sudah saya buat. Saya harap tetap semangat teman-teman belajar bersama saya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.